Dengan kondisi itu dia akan jadi tersangka. Maksud saya bapak mau mengecam tindakan si Herianti atau bapak mendukung dia? Bapak setuju kita penjarakan dia? Enggak, bapak ngomong dong supaya didengar orang. Iya. Karena masyarakat. Iya, Pak. Statementnya kan Pak Pak, Hardi. Pak, sedikit aja Pak, sedikit aja Pak. Uangnya Bapak ada ngomong Pak. aja. Uangnya ada atau tidak Pak? Sepengetahuan Bapak. Coba bapak aja ngomong. Saya nggak tahu. Ya. Kan kata bapak sudah ada. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Her Subno Arif dari Forum News Network. Polda Sumatera Selatan Senin malam 1 Agustus akhirnya melepas anak, menantu, dan cucu Akidi Tio. Polisi juga melepas Profesor Hardi Darmawan, mantan dokter pribadi Akidi Tio yang jadi perantara dana hibah sebesar 2 triliun yang hingga kini bisa kita katakan terbukti bodong. Saya menggunakan kata hingga kini itu sebagai wujud sikap presumption of innocence, penghargaan saya terhadap presumption of innocence, dan sebagai wartawan itu menunjukkan kehati-hatian saya sampai nanti setidaknya secara resmi polisi menyatakan bahwa bantuan itu benar-benar zong, benar-benar bodong, hanya sekedar prank saja. Herianti itu anak bungsu Akidi, kemudian Rudi Rustandi, suami Herianti atau menantu dari Akidi Tio, dan seorang anak mereka itu diperiksa oleh Polda Sumatera Selatan selama 9 jam. Mulai pukul 13 kemarin sampai pukul 22 2 jam menjelang tengah malam. Herianti dijemput polisi lepas tengah hari kemarin dan langsung dibawa ke lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan. Lantai 2. Lantai 2. Bapak tahu sini aja. Bapak sini ya. Ada masuk ya. Atau naik sini. Polda juga menjemput dan memeriksa Profesor Hardi Darmawan. Dia diperiksa karena dia menjadi perantara bantuan itu. Dengan kondisi itu dia akan jadi tersangka. Maksud saya bapak mau mengecam tindakan si Herianti atau bapak mendukung dia? Bapak setuju kita penjarakan dia? Enggak, bapak ngomong dong supaya didengar orang. Iya. Karena masyarakat. Iya, Pak. Statementnya kan Pak Pak, Hardi. Pak, sedikit aja Pak, sedikit aja Pak. Uangnya Bapak ada ngomong Pak. aja. Uangnya ada atau tidak Pak? Sepengetahuan Bapak. Coba bapak aja ngomong. Saya nggak tahu. Ya. Kan kata bapak sudah ada kemarin tuh. Dia mengatakan sama saya sudah ada. Oh. Nah, dia ngomong bahwa semuanya diserahkan ke Pak Hardi. Tidak. Prof, setuju tidak di penjara Pak, Prof? Masa saya mau di penjara? Enggak, Enggak, maksudnya dianya Pak. yang Ibu Heriantinya apakah setuju kalau dari penjara itu, Prof? Keluarganya dong. Dia mengatakan kepada saya uang itu ada. Terus gimana tuh? Prof pernah melihat bentuk fisik uangnya? Belum. Nah sekarang profesor dengan ini ternyata uangnya tidak ada, lalu profesor perlu minta maaf nggak ke masyarakat Sumatera Selatan Indonesia? Ya kalau tidak ada yang tak apa. Minta maaf sudah. Ya. Oke, makasih Prof. Makasih, Prof. Makasih Pak Der, makasih Pak Der. Makasih Pak Der. Status Herianti sendiri sampai saat ini masih simpang siur. Meskipun kemudian Polda menjelaskan bahwa dia belum menjadi tersangka. Sebelumnya kan di Rintelkam Polda Sumatera Selatan itu Kombes Ratno Kuncoro mengatakan Herianti telah ditetapkan sebagai tersangka. Timnya mengaku sejak tanggal 26 Juli atau pada hari setelah penyerahan bantuan bergerak mencari data dan bukti. Berdasarkan data dan bukti itulah kemudian Herianti ditetapkan sebagai tersangka.
Ini Kombes Ratno tidak main-main loh. Ketika dia menyatakan itu, dia menyampaikan dalam sebuah jumpa pers yang digelar di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Namun, tak lama setelah itu, pernyataan Ratno diralat oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Selatan, Komisaris Besar Supriyadi. Dia bicara juga dalam sebuah jumpa pers dan didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum, Komisaris Besar Hisar Sialagan. Komisaris Besar Supriyadi ini mewanti-wanti kepada media bahwa soal sumbangan Aki Ditio ini penjelasan resminya itu hanya berasal dari dua sumber saja. Dia sebagai Humas dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri. Kita memahami mengapa Polda Sumatera Selatan terkesan ada mengalami kegagapan dan kebingungan. Sumbangan ini kan secara formal diserahkan kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri selaku pribadi. Pada waktu itu dijelaskan, almarhum Aki Ditio ini sudah mengenal Eko sejak masih di Langsa, Aceh Timur. Jadi kelihatannya itu mereka sudah saling mengenal saat Eko masih menjadi perwira muda, perwira pertama lah. Mungkin kalau sekarang apa ya, kalau saya tahunya tentara itu levelnya mungkin letnan. Itu kalau di polisi, kalau letnan itu apa ya padanannya? Kalau letnan 2 mungkin sama dengan Ibda ya, inspektur 2. Aki ini kan sudah meninggal sejak tahun 1989, artinya 32 tahun lalu. Nah sekarang Irjen Eko ini sudah menjadi polisi, jenderal polisi berbintang 2. Jadi ya saya perkirakan itu pada waktu itu dia masih awal-awal meniti karir sebagai polisi. Benar gitu. Secara formal, memang Eko tidak bisa disalahkan dalam kasus ini. Seperti dia katakan, dia hanya bertindak sebagai maklar kebaikan. Eko benar sih, dalam situasi seperti ini tiba-tiba ada orang datang mau membantu sampai 2 triliun, siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bahagia. Wajar kalau kemudian dia membuat acara ini menjadi acara formal, diserahkan bantuan itu di hadapan Gubernur Sumatera Selatan, dan Rem, dan juga pejabat tinggi lainnya. Sampai di sini harusnya masalahnya selesai. Namun karena kasus ini menimbulkan kehebohan, tentu saja Eko merasa bertanggung jawab. Dan secara institusi harus bisa mempertanggungjawabkannya. Karena ini kan menyangkut nama baik lembaga kepolisian. Walaupun diserahkan secara pribadi kepada Eko, tapi karena posisi Eko sebagai Kapolda Sumatera Selatan tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Polisi juga harus ikut bertanggung jawab secara kelembagaan. Karena itu sebaiknya biarkan polisi bekerja dan kemudian menjelaskan kepada publik apa sebenarnya yang sudah terjadi, apa yang sedang, dan apa yang akan terjadi. Urusan kita sekarang, kita fokuskan kepada para buzzer. Sebab ketika muncul berita sumbangan Aki ini, para buzzer itu menggorengnya menjadi isu SARA yang bisa mengancam persatuan bangsa. Mereka kembali mendengung-dengungkan slogan kosong yang sering sekali mereka gembar-gemborkan untuk mendiskreditkan kelompok yang kritis kepada pemerintah. Ini soal ini sangat serius ya. Biasa kan mereka mewacanakan bahwa mereka lebih NKRI. Para etnis Tionghoa ini lebih NKRI dibandingkan para pribumi yang hanya bisa berteriak-teriak atau kalau membangun atau membuat sumbangan itu nyumbangnya ke Palestina, padahal yang menderita adalah rakyat Indonesia. Sejumlah ustadz misalnya diseret-seret karena diketahui melakukan penggalangan dana untuk menyumbang ke Palestina. Ini mainannya para buzzer receh kalau yang isu-isu begini. Nah dalam kasus Aki Ditio ini menjadi sangat serius karena yang bermain itu mulai dari buzzer kelas recehan atau buzzer level 1 gitu ya kita menyebutnya, sampai buzzer kelas kakap. Tepatnya kalau sekarang mungkin lebih pas kita sebut sebagai buzzer level 4. Ini menyesuaikan dengan level PPKM ya. Ada level PPKM level 4, level 3, tapi saya tidak tahu ada level 1. Tapi saya mencoba menggolongkan kalau buzzer recehan ini yang sering dijuluki sebagai buzzer kelas nasi bungkus ya buzzer recehan. Tapi kita biarkanlah buzzer recehan itu meskipun sangat mengganggu, tapi nggak apa-apalah urusannya mereka sekedar cari makan saja. Urusan kita sekarang adalah buzzer-buzzer level 4, seperti Denny Siregar dan Ade Armando. Ada juga sih musisi Adi MS, tapi agak berbeda lah. Kalau Adi MS ini lebih halus mainnya. Saya sendiri sebenarnya menghindari untuk membicarakan kedua buzzer level 4 ini. Menghabiskan waktu, nggak ada manfaatnya, dan salah-salah malah berbuat dosa. Namun kali ini penting kita bahas, karena tindakan mereka ini, tindakan para buzzer level 4 ini levelnya juga sudah sangat keterlaluan. Mungkin malah levelnya bukan level 4 lagi keterlaluannya, level 7 atau level 10 malahan. Dua pentolan ini
Dua pentolan buzzer ini punya program sendiri di Cokro TV. Sebagian Anda mungkin ada yang sempat menontonnya, tapi banyak juga yang tidak mau menonton karena tahu isinya pasti provokasi. Denny Siregar membuat konten dengan judul Sumbang 2 triliun Etnis Tionghoa Cinta Indonesia. Perhatikan ya, dia menggunakan kata Tionghoa Cinta Indonesia. Ade Armando bagaimana? Seperti biasa, dia membuat konten dengan judul yang sensasional. Dia membuat judulnya begini, kedermawanan keluarga Akiditio dan kebencian pada Tionghoa. Ini langsung ya, dia langsung menghadap-hadapkan. Kalau tadi Denny Siregar hanya bicara tentang betapa betapa etnis Tionghoa itu cinta Indonesia, sama juga dengan halnya ADMS juga membuat semacam testimoni semacam itu. Dia menyatakan bahwa banyak sekali etnis Tionghoa yang sangat dermawan, dan menurut dia melihat sendiri itu, dia mengalami sendiri. Dari judul yang dibuat Ade Armando saja kita sudah tahu kemana arahnya. Dia langsung menghadap-hadapkan etnis Tionghoa dengan pribumi antara Muslim dan non-Muslim. Ini sebuah isu yang sangat-sangat sensitif. Saya yakin etnis Tionghoa sendiri pasti tidak suka, malah mereka ngeri dengan permainan berbahaya yang dilakukan oleh Ade Armando ini. Mereka tahu loh, di Indonesia ini berkali-kali terjadi kerusuhan rasial. Jadi tolong dong, mestinya tidak dibangkit-bangkitkan lagi dalam situasi semacam ini. Situasi yang saya gambarkan, masyarakat kita seperti rumput kering yang tinggal di satu pantikan saja itu mereka bisa terbakar semuanya. Dan Ade Armando memainkan permainan yang sangat berbahaya ini. Secara percaya diri Ade Armando bahkan berani menantang. Ini bantuan Tionghoa, mana bantuan pribumi. Ini benar-benar luar biasa, langsung head to head, langsung berhadapan-hadapan. Ade ini ya, saya jadi heran, dia ini tidak tahu atau menutup mata ya. Ada loh seorang pengusaha Indonesia, pemilik Wardah Kosmetik, itu namanya Nyonya Nurhayati Subakat. Saya nggak ingin membuat head to head, saya hanya coba menjawab pertanyaan dari Ade Armando, bahwa apakah ada pribumi yang menyumbang sangat besar. Ada, namanya Nyonya Nurhayati Subakat, dia pemilik Wardah Kosmetik. Dia kan menyumbang untuk penanganan COVID, dan meminjam sekali lagi, bahasa dari Ade Armando, ini duit semua, bukan pasir loh. Saya yakin Ade juga tahu, Nurhayati Subakat adalah orang Minang. Ini satu kampung dengan Ade Armando. Nurhayati, saya bisa garansi, dia pasti sangat dihormati dan dibanggakan oleh komunitas Minang. Bukan hanya karena dia sukses, dia seorang pengusaha wanita yang sukses, tapi dia juga sangat dermawan. Banyak sekali sumbangan-sumbangannya, termasuk sumbangannya ke alma maternya, yakni ITB Bandung. Sekali lagi saya tidak mau membanding-bandingkan dengan pengusaha lain, etnis Tionghoa yang juga menyumbang. Ini saya hanya menjawab pertanyaan tadi. Saya tahu kok, ada juga, banyak bukan ada juga, pengusaha Tionghoa yang menyumbang besar, tapi memang tidak heboh. Saya ini perlu membuat semacam disclaimer. Ade Armando ini adalah sahabat lama saya. Kami pernah bekerja satu kantor, walau beda bagian. Saya juga berani bersaksi, dia juga seorang Muslim. Sepengetahuan saya, dia menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan tekun. Namun untuk narasi sara, narasi kebencian terhadap Islam, saya sangat-sangat tidak sepakat. Banyak teman-teman di antara kami yang mengenal Ade Armando juga kemudian saling berkirim jabri dan mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada Ade Armando. Mengapa dia begitu sangat membenci umat Islam? Di luar soal Akiditio ini kemarin dia juga bermain-main dengan isu sara. Dia misalnya bermain isu agama Anthony Ginting, salah satu atlet bulu tangkis kita yang sedang berlaga di Olimpiade Tokyo. Anthony Ginting gagal maju ke final. Dan entah apa pasalnya, kemudian Ade Armando mempersoalkan agama Anthony Ginting. Dia sendiri rupanya sebenarnya udah tahu apa agama Anthony Ginting, karena dia menyebutnya Kristen lah, seperti itu. Dan akibat dari cuitannya ini, Ade Armando dibully habis oleh para netizen. Memang sekali lagi dia memainkan narasi yang sangat berbahaya, mempertentangkan antara etnis dan agama. Dan tampaknya Ade Armando cuek saja dengan berbagai bulian itu. Karena setelah sekian lama dia berdiam diri, akhirnya dia membuat cuitan yang menyarankan agar Anthony Ginting jangan terlalu banyak bermain dengan atau bergaul dengan kalangan kadrun. Saya betul-betul sekali lagi menyatakan bahwa saya tidak sepakat, meskipun saya bersahabat dengan Ade Armando, saya menyatakan bahwa narasi kebenciannya terhadap Islam ini sangat-sangat berbahaya. Dan anehnya dia sendiri adalah seorang Muslim. Sama halnya saya juga tidak sepakat ketika sahabat-sahabat saya yang berada di kubu kritis terhadap pemerintah membuat narasi memecah belah, membuat isu mempertentangkan antar etnis dan agama. Berkali-kali dalam forum ini saya mengingatkan, berhati-hati setiap kali mendapat informasi yang tidak karuan juntrungannya.
please cek and recheck sebelum menyebarnya. Gampang sekali kok sekarang ini, kita tinggal googling dan kita akan mendapatkan fakta yang sesungguhnya. Jangan terlalu euforia, jangan terlalu gembira setiap kali mendapat info-info yang Anda pandang, Anda cocok dengan cara berpikir Anda, jangan pandangan Anda sendiri dan Anda langsung share, padahal itu sebenarnya hoax. Jangan malas melakukan check and recheck, supaya kita tidak terjatuh menjadi penyebar hoax, penyebar fitnah. Kita ini sekarang hidup dalam sebuah echo chamber, hidup dalam kepompong masing-masing. Satu hal yang saya tak bosan-bosan mengingatkan, kita boleh bersikap sangat kritis terhadap pemerintah, bahkan harus. Apalagi kami, para wartawan, kami dididik untuk selalu mengkritisi pemerintahan. Itu tugas kami. Tugas kami bukan untuk memuji-muji pemerintah, apalagi kemudian menjadi penjilat pemerintah. Itu bukan tugas seorang wartawan. Tetapi saya mengingatkan, berlakulah adil sejak dalam pikiran. Kalau kebetulan Anda beragama Islam, Anda seorang Muslim, ada sebuah ayat yang mengingatkan agar kita tetap berlaku adil, sekalipun dengan musuh kita. Adil itu dekat dengan takwa. Itu bunyi ayatnya. Luar biasa, bukan? Melalui forum ini, kepada para buzzer, mulai dari buzzer level 1 sampai level 4, atau bahkan kalau ada buzzer level 7, berhentilah membuat narasi memecah belah bangsa. Menghadap-hadapkan Muslim non-Muslim, pribumi versus Tionghoa. Sadarlah, negara kita ini sedang sakit parah. Bila salah mengelola, kita akan tercebur ke dalam jurang krisis yang sangat dahsyat. Krisis multidimensi, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis fiskal, krisis moneter, dan yang lebih parah lagi adalah krisis kepemimpinan. Apapun yang disampaikan oleh pemerintah, wabil khusus Presiden Jokowi, tak lagi dipercaya publik, malah ditertawakan. Anda bisa banyak menemukan meme, joke, potongan-potongan video yang menertawakan ucapan atau bahkan pidato dari Presiden Jokowi. Beberapa di antaranya misalnya adalah sekarang ini berkaitan dengan sumbangan AKI Tio 2 triliun adalah dana 11 triliun yang waktu itu di depan para pengusaha Jokowi mengaku sudah ada di kantongnya. Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Sikap kritis terhadap Presiden Jokowi ini sekarang bukan monopoli kelompok oposisi. Tapi kini para pendukung Presiden Jokowi, terutama kalangan intelektual juga mulai berbalik arah. Para pengamat, para intelektual, guru besar, dan tokoh-tokoh bangsa yang tadinya berada di barisan Jokowi sekarang mulai bersikap kritis. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang notabene adalah pernah menjadi Wakil Presiden dari Jokowi juga mempersoalkan keberadaan para buzzer ini. Buzzer ini betul-betul sudah menjadi pemecah belah bangsa, menjadi bukan lagi aset bagi pemerintah, tapi menjadi beban, menjadi liabilitas. Bangsa ini perlu bersatu. Kita tidak mungkin melewati krisis ini sendirian saja. Tidak pemerintah, tidak juga kita. Salam akal sehat, bertindak adillah sejak dalam pikiran. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.